Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani kalian setiap jam 7 pagi untuk mengawali hari tentunya dengan semangat yang positif. Nah, hari ini gue pengen mulai sedikit dengan ucapan bela sungkawa untuk salah satu viewer kita. Ya gue banyak yang nanya, lo beneran baca gak sih bang komen? Beneran guys, jadi gue tiap jam 7 pagi itu gue pasti ngopi sambil bacain komen kalian satu-satu tuh gue bacain gitu. Karena gue care banget sama program ini gitu. Dan beberapa hari kemarin gue share sedikit kan tentang bagaimana gue merasakan kesamaan dengan salah satu penonton yang bilang dia lagi ngerawat ibunya karena ibunya sakit. Dan hari ini dia juga komen lagi dari Danang Cemot. Dia bilang, "Pagi bang, saya yang komen di episode 30 jika ibu saya dirawat di ICU. Hari Selasa ibu saya sudah dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas doa-doanya." Jadi hari ini buat Danang Cemot, semoga almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga amal-amal ibadah dari ibunda juga dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Tetap semangat Danang, gue baru saja merasakan perasaan yang sama di bulan Februari lalu, jadi gue paham gitu. Begitu juga dengan penonton-penonton yang lain yang tetap masih komen juga di kolom komentar. Ternyata banyak juga pendengar dan penonton kita tuh satpam profesinya, Bang Yafet gitu. Ada satpam yang juga konsisten sambil jaga sambil nonton. Ada juga yang menurut gue juga positif. Ada yang lagi skripsi ditemani nama kita dan akhirnya sekarang sudah lulus, sudah selesai, udah ini. Selamat juga buat teman-teman yang baru saja menyelesaikan kuliahnya dan juga tugas akhirnya. Semoga bisa segera mendapatkan pekerjaan dan menjadi sumber rezeki bagi banyak orang. Oke, amin. Begitu dulu lah. Untuk yang pertama, ada kabar duka dan juga tentunya ada kabar gembira, dan setiap hari life must go on. Seperti tentunya juga berita-berita yang akan kita recap sebentar lagi. Tentunya pasti kalian udah tahu lah. Banyak sekali berita tentang breaking news. Bradley Barcola yang menjadi alternatif Liverpool, kita akan bahas sebentar lagi. Ada juga breaking news tentang target berikutnya Manchester United dalam diri Carlos Baleba. Ini juga jadi sebuah breaking news. Kemudian ada beberapa topik diskusi yang pengen gue lempar ke kalian karena ada beberapa kutipan-kutipan yang cukup kontroversial dari para pandit-pandit di luar sana. Kemudian kita akan touch sedikit tentang Bayern Munich. Lalu juga pastinya ada berita dari Italia, baik untuk Inter Milan, Juventus maupun AC Milan ya. Itu dia recap pada hari ini topik yang akan kita bahas, dan kita akan langsung mulai ke topik yang pertama. Itu adalah sebuah revelations yang disampaikan oleh Fabrizio Romano kemarin malam. Itu adalah Bradley Barcola menjadi incaran alternatif apabila Alexander Isak itu tidak jadi ditransfer ke Liverpool. Ini dia. Cantik kali target-target Liverpool ini kawan. Dan kita tahu ya, gue pengen mulai dari dari ini dulu deh. Dari siapa tim yang sudah berupaya untuk mendatangkan dia ya. Itu adalah Bayern Munich yang sudah mencoba mengeksplor opportunity untuk bisa menghadirkan atau mentransfer seorang Bradley Barcola itu di bulan Juni kemarin ya. Jadi Bayern Munich itu lewat Director of Football-nya mengontak pihak PSG untuk mengeksplor kemungkinan apakah Bradley Barcola itu bisa diakuisisi. Kalau dia dijual berapa harganya gitu. Dan upaya inquiry itu langsung ditolak mentah-mentah oleh kubu PSG. Karena memang baik Nasser Al-Khelaifi, baik Luis Enrique itu meregards atau menilai seorang Bradley Barcola ini sebagai pemain yang penting ya. Dan langsung setelah penawaran itu ditolak, inquiry itu ditolak oleh PSG, sebenarnya Nasser Al-Khelaifi itu tengah mempersiapkan penawaran perpanjangan kontrak dengan jumlah yang penting, dengan jumlah yang besar untuk seorang Bradley Barcola gitu. Jadi sebenarnya ini sedang dalam pembicaraan untuk kontrak extension statusnya sekarang sang pemain ini gitu. Dan dia memang juga kan
menit bermainnya juga cukup banyak ya pada musim lalu. Kalau kita lihat statistiknya 64 penampilan ya sudah diturunkan oleh Luis Enrique dengan 21 gol, 21 assist. Gila men. Double digit di kedua aspek, baik tuh gol maupun assist, dengan total menit bermain 3.927. Dan dia bisa main di kiri, dia bisa main di kanan, dia bisa jadi false nine. Jadi ini pemain tuh cepat, tricky. Dia punya skill individu untuk situasi 1 lawan 1 melewati beberapa pemain. Dia juga punya versatility yang bagus gitu. Itu alasannya, dan dia juga masih muda. Speednya juga kenceng banget. Nah, jadi sebenarnya ini adalah logical options yang diambil oleh Liverpool dengan asumsi usaha mereka untuk mendapatkan Isak ini dragging for so long. Apabila memang ternyata ini kemungkinannya tuh semakin kecil, dia ketimbang mencari striker lagi di mana sudah ada Ugo Ekitike yang diakuisisi dengan mahar yang mahal juga, mendingan sekalian mengkomplement tim yang ada dan fokus mencari pengganti Luis Diaz di sisi kiri. Gitu, ya. Makanya Bradley Barcola menjadi considerations gitu. Nanti kedepannya mungkin Florian Wirtz jadi posisi nomor 10, kiri Barcola, kanan Salah, dan ujung tombaknya adalah Ugo Ekitike. Nah, ada satu concern terkait ide mendatangkan seorang Bradley Barcola ini dari insider Liverpool. Itu adalah antara lain akuisisi Barcola akan menghalangi perkembangan sang wonderkid yang memang baru muncul di pramusim ini. Itu adalah Rio Ngumoha, yang ya mulai banyak lah yang ngasih yang ngasih statement tentang sang pemain, termasuk Rio Ferdinand, termasuk beberapa pemain legenda Liverpool yang merasa ini anak punya ingredients untuk menjadi pemain level kelas dunia di usia 16 tahun ya kalau nggak salah ya, dia 16 tahun tapi udah punya mojo dan juga balls untuk bisa tampil layaknya pemain veteran, dan kemarin baru saja mencetak gol perdananya gitu kan bersama Liverpool di pertandingan kompetitif. Nah, ini menjadi sebuah concern karena kan bisa aja di situ kan masih ada Cody Gakpo di sisi kiri, masih ada Florian Wirtz yang bisa dimainin di situ. Kalau datang lagi Bradley Barcola, ya makin susah si Rio Ngumoha ini untuk bisa mendapatkan menit bermain. Nah, itu salah satu concern. Namun ide transfer ini bukan tidak mungkin bisa diterapkan. Ada loophole-nya, despite si Bradley Barcola ini sedang mendiskusikan kontrak extension, ya. Kenapa? Karena kita semua tahu lah PSG ini is a very tough negotiator. Jadi kalau lu mau beli pemain dari PSG, mereka nggak butuh duit. Lu kayak ngelempar garam ke laut, ngasih duit ke mereka tuh. Jadi yang mereka prioritaskan adalah memiliki tim yang kuat. Karena kan namanya owner Timur Tengah itu memiliki gengsi lah kalau kita bisa bilang gitu. Jadi buat mereka duit nggak penting. Namun bisa menjadi kejadian kalau ada important offer dari Liverpool untuk Barcola, dan di saat bersamaan Rodrigo tersedia di market. Nah, ini kunciannya. Yang pertama, kalau kita ngomong important offer dari Liverpool punya uang. Nih ya, dari yang kemarin aja Luis Diaz 65 juta. Penjualan Darwin Núñez 60 juta ya. Penjualan Harvey Elliott bentar lagi 50 juta. Ini aja udah berapa nih? Udah 120, 170. Ini buat beli Isak aja udah bisa. Kalau even Newcastle United minta 150 juta pound, Liverpool ada duitnya nih, gue kasih sekarang gitu. Jadi kalau ditanya important offer untuk Bradley Barcola, ada Liverpool uangnya. Asumsilah misalnya PSG minta 150 juta. Tapi itu hanya akan bisa terjadi kalau penggantinya lebih baik pasti dari PSG. Dalam hal ini yang mereka incar itu adalah seorang Rodrigo. Itu dia. Kita akan lihat nanti perkembangannya apakah akhirnya Rodrigo mempertimbangkan untuk meninggalkan Real Madrid, dan jika benar ada kemungkinan ripple effect ini bisa terjadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ngomong-ngomong tentang Liverpool, ada salah satu legendanya yang emang nyebelin, kita semua tahu. Nah, ini gue pengen mengajak kalian berdiskusi, terutama buat fans Chelsea. Jadi kemarin di episode terbaru di Overlap, kalau kalian nonton, itu Jamie Carragher menyuarakan ketidakyakinannya
tentang Chelsea, ya. Jadi dia merasa sebenarnya Chelsea ini itu tidak berada ke tujuan yang tepat, ya. Antara lain dia bilang gini, saya tidak yakin Chelsea menjuarai klub World Cup mendorong mereka lebih dekat untuk gelar liga, gitu. Dia bilang gitu. Dalam bisnis jual beli pemain Chelsea beberapa tahun terakhir, banyak sekali pergantian pemain tanpa menaikkan level permainan. Contohnya Gittens datang dan Madueke pergi. Tidak ada kenaikan level dan itu terjadi di semua posisi. Oke, kita coba bahas ini ya. Kita coba berdiskusi lah ya. Ada benernya, ada salahnya menurut gua. Ya, kalau kita ngomong secara individu, ada kenaikan level permainan. Gue melihat ada kenaikan level permainan di beberapa pemain Chelsea yang itu natural. Gini loh, Chelsea itu melakukan pendekatan meng-hire pemain muda dengan harapan mereka grow bersama dan akhirnya for the next 4 years, cycle-nya itu kan 4 tahunan sebuah tim. Itu akhirnya mereka ada di situ dan compete for the title. Ketika cycle-nya City habis, cycle-nya Liverpool udah habis untuk harus bikin tim baru, tim mereka justru lagi peak-peaknya. Gitu. Itu adalah strategi yang implement oleh Chelsea, ya. Nah, kalau kalian lihat dari akuisisi Enzo Fernandez, kemudian kemunculan Levi Colwill dari akademi, kemudian akuisisi Moise Caicedo, gitu. Ini kan spine atau tonggak dari tim ini. Dimulai dari Levi Colwill di belakang, kemudian di tengahnya ada Caicedo dan Enzo Fernandez gitu. Itu kan sebenarnya yang jadi acuan. Tim ini tuh dibangun dari situ. Nah, sisanya tuh mengkomplement. Ada di kanan Pedro Neto yang penampilannya di paruh kedua musim menurut gua sangat-sangat bagus, gitu kan. Nah, itulah sisanya yang coba untuk diperbaiki dengan apa? Yang terutama striker nih. Nah, ini baru diakuisisi nih, Joao Pedro, Liam Delap gitu kan. Sayap-sayap ini yang baru diakuisisi, Estevao kemarin, banyak Gittens gitu. Nah, ini yang Cucurella juga menurut gua cukup oke. Jadi secara kenaikan level permainan justru gue ngelihat signifikan banget Moise Caicedo, Levi Colwill musim lalu, dan progresnya tuh natural karena nggak mungkin langsung lompat jadi world class. Ini pemain muda, my friend. Kecuali ada pemain senior yang modelan kayak Roy Keane, model kayak Frank Lampard dulu, John Terry yang ada bisa membimbing mereka. In this case kan enggak. Jadi mereka grow together, mereka tuh jadi pemimpin dengan waktu yang sama bersamaan dengan pemain-pemain muda lainnya. Jadi naturally path-nya tuh akan berbeda. Nah, in this case gue gak setuju. Tapi kalau misalnya yang bukan core dari timnya terjadi gonta-ganti pasang dan kualitasnya sama seperti yang dibilangin Gittens untuk Madueke, itu gue setuju. Tapi secara overall quality dari tim ini gue ngelihat ada progres, terutama dengan kepelatihan seorang Enzo Maresca gitu. Dia bisa menguasai ruang ganti menurut gua. Jadi justru kalau ditanya siapa kuda hitam musim ini, gua akan dengan sangat pede bilang Chelsea. Karena akuisisinya make sense gitu. Akuisisi pemain yang dilakuin make sense dan ya blueprintnya itu nanti di ujungnya ya akan dilihat di tahun ketiga, tahun keempat. Ini kan berarti tahun kedua nih. Kan dimulai sama Mauricio Pochettino, diteruskan oleh Enzo Maresca musim kemarin, masuk Liga Champions. Kita masuk tahun ketiga nih. Nah, ini harusnya udah mulai menuju peak nih dan akan mencapai titik puncaknya di tahun keempat dan mungkin udah ketahuan nih nanti nih strikernya siapa di tahun keempat tuh. Yang udah pasti tuh, ini udah pasti gacor nih. Karena kan udah melewati series A/B testing gitu. Nah, itu menurut pendapat gua. Gimana menurut pendapat fans Chelsea? Bisa bergabung di kolom komentar, kalian setuju nggak dengan Jamie Carragher atau tidak. Berikutnya gue juga pengen sedikit berdiskusi tentang salah satu statement yang juga lagi rame banget ini diomongin gara-gara kemarin Gyökeres itu tampil dari menit awal gitu. Dia kelihatan overweight gitu kan, kemudian langsung dibilang ini mah nggak cocok gitu kan. Legenda Manchester United juga memberikan tanggapannya terkait apakah Victor Gyökeres adalah pemain yang tepat untuk mengisi the last piece of puzzle posisi striker yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Arsenal. Dia bilang gini, saya tidak yakin jika Arsenal memilih striker yang tepat. Saya bertanya-tanya, apa Arteta benar-benar menginginkan Gyökeres sebagai incaran utama? Saya tidak yakin.
dia punya perjalanan karir yang aneh karena ini dari Brighton, Coventry, Sporting gitu kan. Jadi dia merasa kayak ini gimana nih gitu ya. Dan dia merasa sebenarnya mungkin incaran utama dari Arteta ini adalah pemain lain, bukanlah Gyökeres gitu. Dari preferensi hatinya Arteta, cuman mungkin ada campur tangan dari Berta, ada campur tangan dari Josh Kroenke yang membuat akhirnya Arsenal memilih seorang Viktor Gyökeres. Nah, dalam hal ini gua menilai itu orang-orang yang merasa Gyökeres ini nggak cocok sama Arsenal itu terlalu dini gitu. Karena gue merasa Gyökeres sendiri itu dengan kejadian dia strike atau dia mogok itu kan sebenarnya dia nggak ada ikutan pramusim sebelum ini gitu kan. Jadi mungkin secara kondisi ya belum fit gitu. Dan juga ya lu bilang lah baru seminggu pindah langsung kenal sama teman-teman rekan setim kan nggak logis gitu. Dan menurut gua Arsenal ini itu kan salah satu tim yang create chances-nya tuh tinggi banget di Liga Inggris beberapa musim terakhir. Mereka punya banyak sekali amunisi lewat Bukayo Saka, lewat Odegaard, lewat Declan Rice gitu, Gabriel Martinelli, Trossard gitu yang bisa mengkondisikan seorang striker itu mendapatkan supply yang banyak gitu. Mereka they are not a counter attacking team secara DNA. Kalau ngelawan tim-tim tertentu mungkin secara pilihan dalam satu pertandingan khusus itu aja mungkin ia diterapkan oleh Arteta beberapa kali. Tapi secara satu musim full they're not a counter attacking team. Jadi peran Gyökeres dengan karakter tim yang seperti itu memungkinkan dia untuk berada dalam posisi mencetak gol yang banyak gitu. Taruhlah sama kayak Erling Haaland di awal kan nggak ada yang percaya Pep Guardiola kan nggak pernah pakai striker, dia kan bisa dengan false nine aja dia juara liga pada saat itu diputer tuh false nine-nya Bernardo Silva lah di situ, Phil Foden lah di situ, terus juga Kevin De Bruyne lah ditaruh di situ gitu. Tapi tetap Ferran Torres lah gitu, tetap bisa juara liga gitu ceritanya. Tapi ketika Erling Haaland datang, Pep Guardiola itu beradaptasi dengan karakter permainnya, akhirnya mereka treble. Dan Erling Haaland top skor. Nah, ini yang menjadi kuncian yang menurut gua Paul Scholes. Kita jangan terlalu langsung cepat dalam berasumsi. Nah, itu yang langsung suara-suara kebisingan ini yang langsung dipukul oleh Arteta langsung kemarin ketika selesai dari review pertandingan full yang dimainkan oleh Gyökeres sebagai starting 11, banyak kritikan-kritikan. Langsung akhirnya Arteta itu memberikan sebuah pembelaan. Dia yakin bahwasannya sang striker itu segera akan nyetel dengan timnya. Ini hanya permasalahan waktu, dia bilang gitu kan. Hanya permasalahan belum mengenal rekan setimnya. Jadi ketika ditanya oleh wartawan, itu dia bilang, saya rasa sangat penting bagi Gyökeres untuk merasakan tampil sebagai starter dan merasakan koneksi dengan rekan setimnya. Dia tidak berlatih dengan tim sebelumnya, yakni Sporting selama 2 bulan. Dan kini sudah melewati 6 sesi latihan dengan kami, jadi dia akan segera bugar. Nah ini permasalahannya adalah permasalahan ya itu. Dia nggak fit, seperti yang gue bilang tadi. Namanya orang mogok ya, untuk memaksakan transfer gitu. Terus juga mungkin dia dari sisi persiapan tuh nggak punya pelatih private yang bisa kayak Ronaldo lah. Ronaldo kan orang pakai chef segala, pakai ini. Nah mungkin dia memang bukan tipe yang kayak gitu. Jadi memang pengkondisian match fitnessnya tuh belum oke. Dan it's just a matter of time gitu sampai dia mencapai kebugaran untuk bisa bertanding secara level of quality yang diinginkan gitu oleh Arsenal. Ya itu 3 topik yang pengen gue ajak kalian berdiskusi. Gimana menurut kalian? Apakah memang kalian rasa terlalu dini untuk legenda seperti Paul Scholes menilai kalau Gyökeres ini nggak cocok, atau memang ya ini hanya permasalahan waktu aja dan eventually ya Gyökeres akan nyetel gitu karena kualitas yang dia miliki, karena dia sudah membuktikan produktivitas dan juga goal scoring ability yang dia perlihatkan di liga sebelumnya,
hanya masalah waktu aja untuk dia bisa membuktikan diri untuk bisa menjadi kepingan terakhir puzzle yang diinginkan dan dibutuhkan oleh Mikel Arteta bersama Arsenal. Ya, sekarang kita masuk ke breaking news yang kedua yang sudah ditunggu-tunggu oleh fans Manchester United selama ini. Langsung kayak ini bertubi-tubi banget berita baik ya. Ini besok tuh hari Jumat. Ini kan Kamis pagi nih. Wah, kalau hari Jumatnya kayak begini ada Benjamin Sesko dan Carlos Baleba, udah pasti ini mah khotbahnya mantep. Iya, itu dia Carlos Baleba dikabarkan itu MU sudah melakukan kontak dengan kubu Brighton untuk menanyakan availability oleh seorang Carlos Baleba ya. Jadi kontak ini dibuat oleh Manchester United via perantara. Jadi ini nggak langsung nih teman-teman. Jadi ini ada namanya strategi ya, kita berstrategi gitu. Kalau langsung itu nanti ada implikasinya. Jadi nggak bisa ibaratnya nggak ngebit. Kalau langsung nih nanya nih, pasti langsung masuk ke pembicaraan serius. Jadi itulah gunanya perantara yang dekat dengan kedua belah pihak. Dalam hal ini Manchester United memilih perantara yang dekat dengan kubu sang pemain dan juga dengan klub. Jadi dia tanya nih, kalau gua tiba-tiba mengakselerate opsi mendatangkan Baleba, apakah Brighton terbuka gitu untuk itu? Itu dulu deh yang ditanya. Belum masuk ke harga nih. Kira-kira mungkin nggak? Itu dulu. Apakah memungkinkan gitu? Nah, sekarang kita lihat kondisinya ya. Baleba ini memiliki sisa kontrak 3 tahun ya. Preferensi dari Brighton itu adalah melepas dia tahun depan sebenarnya. Karena dengan begitu sisa kontraknya 2 tahun masih bisa mendapatkan keuntungan maksimal dan tidak kehilangan dia dengan free transfer gitu. Kalau udah setahun kan udah susah ya gitu. Jadi preferensi Brighton tuh sebenarnya masih mau pakai dia semusim lagi, baru musim depan dia jual gitu. Itu adalah kondisinya. Namun kalau kita lihat probability ini untuk bisa terjadi itu sejujurnya agak sedikit sulit. Kenapa? Karena kita hanya berjarak sekarang tanggal 7. Berarti sisa 10 hari lagi, 9 hari lagi untuk liga dimulai dan berjarak 20 hari lagi dari penutupan bursa transfer, ya. Jadi secara timing jujur berat gitu. Yang kedua, secara harga lebih berat lagi. Nah, ini kemarin kan udah gue breakdown ya. Dari mana duit Manchester United untuk bisa menawar Benjamin Sesko? Nah, sekarang kenapa MU berani menunjuk seorang perantara untuk menanyakan availability dari seorang Carlos Baleba apabila mereka tidak melihat ada potensi uang masuk, my friend. Ya. Inilah dia, ya. Dia ini kan kenapa ini yang diincar gitu kan? Sebelum kita ngomongin duit, kenapa dia yang diincar oleh Amorim? Bahasa pertama dari Amorim adalah dia menginginkan karakter pemain yang memiliki intensitas tinggi, my friend. Dan terakhir kali ketemu Brighton sama MU, ini orang nih ada di mana-mana gitu. He's practically everywhere. Dia kayak N'Golo Kante di masa prime-nya. Semua dijelajahi sama dia ya. 3.180 menit bermain di musim lalu, 40 penampilan, 4 gol, 2 assist ya. Itu yang membuat Amorim sangat impress sama dia. Begitupun dengan jajaran Manchester United. Nah, permasalahannya sekarang berapa harga Baleba dan kenapa Manchester United berani menanyakan availability dari seorang Carlos Baleba. Ekspektasi yang memungkinkan untuk Brighton bahkan mengconsider duduk di meja negosiasi untuk melepas seorang Carlos Baleba di jendela transfer ini itu adalah 90 juta pound plus 10 juta pound add-on. 100 juta, my friend. 100 juta ya. Oke, 100 juta ya. Ya mungkin bisa dinego, mungkin gitu. Tapi sekarang kita coba cari tahu uangnya dari mana nih. Kok MU berani gitu. Oke. Yang paling gede incomings menurut gua yang akan segera terjadi itu adalah penjualan Alejandro Garnacho. Episode kemarin gua udah ngomong nih sama kalian ya. 3 pemain Chelsea udah dilepas. Leslie Ogochukwu 25 juta ke Burnley, Carney Chukwuemeka itu 20 juta, Dewsbury Hall 25 juta ya.
Jadi dia punya 75 lah, 60-70 juta lah untuk dipakai beli pemain lagi, Xavi Simons dan juga Alejandro Garnacho. Ya, asumsi Chelsea nawar Garnacho, starting bidnya 40 minimal. Mungkin deal paling tinggi bisa 50. Berarti udah setengah jalan nih untuk duit Baleba nih my friend. Iya dong, udah setengah jalan ini. Gitu kan? Wah, berarti ada gap nih. Gapnya berapa? Taruhlah di nego dari 100 turun ke 80. Sisa gapnya 30 nih. Ada kawan kita namanya Jadon Sancho, 15 ya. 15 tuh, berarti sisa berapa? Sisa kurangnya 15. Ini tinggal gap yang dicari sama MU untuk bisa nawar Baleba. Makanya berani, my friend, perantara kau ya, gitu. Cobalah ditanya itu bisa nggak tuh kita kilik-kilik dikit, gitu. Gokil Sir Jim. Sir Jim. Ini kalau kejadian, wah gila, ini fans MU udah nih. Ini meme tsunami trofi keluar lagi nih, gue yakin nih. Keluar lagi dia my friend, gitu kan. Oke, itu kurang lebih penjelasannya dan itu make sense teman-teman. Jadi Manchester United fans, kalian bisa bermimpi. Ini bisa kejadian. Ini bisa kejadian gitu ya. Jadi berharaplah yang terbaik, bisa negosiasi Omar Bereda, Jason Wilcox bisa turun untuk Benjamin Sesko untuk add-ons-nya sehingga bisa resolve sebanyak mungkin untuk akhirnya bisa menawar seorang Carlos Baleba. Itu dia dari Breaking News Manchester United. Kita masuk sekarang ke, gue pengen menganalisa dikit. Menurut gue ada satu topik yang pengen gue bahas dan ini penting banget menurut gue buat kalian ketahui. Itu dari wawancara eksklusif kemarin Gary Neville di Overlap bersama CEO dari Tottenham Hotspur, Daniel Levy. Ya, terlepas di situ banyak banget menurut gue topik yang bagus. Tapi gue pengen highlight satu, kan ini adalah merupakan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh para penonton dan pendengar gitu. Jadi di situ Gary Neville ngomong, berarti aturan profit and sustainability rule yang diterapkan di Premier League ini itu nggak adil dong, karena itu mau nggak mau melindungi klub-klub tradisional Big Five untuk terus mendominasi, karena tim-tim seperti Newcastle, despite mereka punya uang, mereka tidak bisa spend lebih banyak melewati income yang mereka dapatkan dari komersial. Nggak adil dong. Gary Neville bertanya itu ke Daniel Levy. Langsung ditampar my friend gitu. Jadi gue pengen menganalisa sedikit. Daniel Levy bilang gini. Dia bilang gini, kami tidak punya owner yang menyuntikkan ratusan juta pounds. Kami memilih jalur entrepreneur dan meningkatkan revenue kami. Dan kami tetap bisa bersaing dengan tim-tim tradisional yang kuat. Nah, gue pengen meng-highlight, ini mungkin kelihatannya buat kalian is just another statement. Ini bukan hanya just another statement my friend. Ini dalam artinya. Kalian coba baca kalimat kedua. Kami memilih jalur entrepreneur dan meningkatkan revenue kami untuk bisa bersaing dengan traditional Big Five. Ya. Gimana caranya? Dari mana uangnya? Kenapa dia bisa tanpa owner kaya kayak Chelsea, kayak City sebelum aturan PSR ini dilakukan dan dia tetap bisa compete gitu. Yang pertama menurut gua, they are very smart at selling player. Kita harus tahu, kita harus recall lagi, Daniel Levy is a very tough negotiator. 3 pemain yang Spurs jual selalu dengan rekor. Gareth Bale ke Real Madrid, ya. Luka Modric juga dijual dengan harga yang sangat mahal ke Real Madrid. Dan Harry Kane terakhir di usia 29, 28 mau ke 29, lu ngejual Harry Kane 150 juta euro ke Bayern Munich. Despite dia ada gentleman's agreement nih antara dia dan Kane, kalau ada tim besar nawar dengan harga 100 juta dia akan dilepas. Dilepas gentleman's agreement-nya sama dia nih, sama Daniel Levy. Akhirnya dia dapat duit lebih banyak. Everything he does, dia hanya untuk kepentingan Tottenham semata. Jadi yang pertama, dia pintar ngejual pemain edan gitu. Itu yang menurut gue kurang sama tim-tim lain, including traditional Big Five ya. Gitu. Terakhir, pemain yang dijual dengan harga mahal itu Cristiano Ronaldo di MU. Coba deh kalian breakdown satu-satu. Ada nggak selling record dengan jumlah lebih dari 1 yang dijual oleh tim Big Five? Taruhlah 5 tahun terakhir atau 7 tahun terakhir. Nah, Spurs itu konsisten dalam menjual pemain dengan harga yang gede gitu.
Yang nomor 2, itu menurut gue pencapaian terhebat dari seorang Daniel Levy itu adalah mendirikan ya Tottenham Hotspur Stadium. It's the best facility di Inggris, it's the best stadium di Inggris, dan stadion itu nge-generate revenue yang edan banget buat Spurs. Kalian tahu dia tuh sharing untuk pertandingan NFL. Setiap pertandingan dia dapat 1 juta pound, 1 sampai 2 juta pound in terms of revenue yang bisa dia generate. Karena orang numpang main di situ. Tim NFL numpang main di situ bisa dibuka, my friend. Itu lapangannya bisa ganti. Ditarik, lapangan NFL naik, lapangan bolanya turun. Gitu. Jadi begitu crazy state of the art facility, dan yang terpenting semua stadion itu terbuka untuk public dan private investment. Jadi kalau lu mau bikin bisnis di sana, bikin apa, itu udah berjalan, dan itu jadi revenue yang luar biasa buat Tottenham Hotspur. Dan itu yang menjadi blueprint dia bisa menghadapi profit and sustainability rules tanpa owner Arab. Nah itu dia jawab, dan itu di skakmat Gary Neville. Kalau orang lain yang ngomong gitu, gue rasa nggak bisa. Tapi emang si Daniel Levy ini emang saking edannya dia sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang CEO, dan arguably Spurs adalah well-run klub, lu nggak bisa dapat gaji di bracket tertentu di Spurs. Cuman ada 2-3 orang dibayar mahal, sisanya lu harus ya udah gaji lu B aja, nggak pantas lu dibayar tinggi gitu. Nah, that's Spurs. Jadi itu menjadi blueprint yang bisa digunakan oleh tim-tim kayak Aston Villa, Newcastle United, Nottingham Forest untuk bisa bersaing dengan tim-tim tradisional, tapi tetap comply dengan PSR rule. Ya, jadi itu menurut gue penting untuk di highlight. Oke, dan berikutnya kita akan langsung masuk ke Italia. Bayern deh, gue bahas Bayern, ntar ada yang ngomong, Jerman gak dibahas. Oke, ini dikit aja, cepet aja. Ada legenda Bayern Munich, Lothar Matthäus, yang kemarin mengkritik habis-habisan akuisisi dari seorang Luis Diaz. Jadi dia merasa ini bukanlah sebuah transfer yang menginspire dia atau membuat sebuah excitement yang tinggi, karena memang faktor usia, dan juga Diaz ini bukanlah target utama dari pemain sayap yang diincar oleh Bayern Munich. Dia bilang Diaz pemain yang bagus, namun dia bukanlah pilihan pertama di posisi ini. Bayern menerima penolakan, dan Max Eberl tidak boleh lupa tentang hal itu. Ditolak Bradley Barcola, ditolak juga oleh Florian Wirtz gitu ya. Dan akhirnya sekarang opsi yang ketiga atau yang keempat yang didapatkan, di mana secara harga mahal, usia juga sudah masuk menuju ke inilah ya, mau kepala 3 sebentar lagi. Itu yang membuat ini dia rasa nggak inspiring nih gitu penunjukan atau akuisisi ini. Ya, kita masuk ke Italia. Ini sebuah kabar mengejutkan, kemarin gue baca di La Gazzetta dello Sport dan juga Football Italia. Itu akhirnya Inter Milan melakukan sebuah manuver. Apakah ini untuk mempressure Atalanta untuk melepas Lukman segera, atau ini memang benar-benar genuine. Jadi akhirnya Inter Milan itu mengconsider untuk membajak upaya Juventus mendatangkan Jadon Sancho. Nah, ini duitnya MU buat nawar Baleba dari sini nih, my friend. Ya, selain kemarin nama Christopher Nkunku yang dikonsider, ada juga akhirnya pivot ke Sancho. Mungkin Nkunku lebih mahal secara harga transfer, dan kita semua tahu Jadon Sancho lebih murah. Jadi ini sangat dikonsider oleh Inter Milan, dan they are entering the market untuk bisa bersaing dengan Juventus untuk mendatangkan seorang Jadon Sancho ya. Ini juga bisa bentuk dari tekanan Inter Milan bahwasannya dia tidak akan memberikan improvement bid untuk Lukman, yang memang juga terakhir sudah mengosongkan lokernya di Atalanta. Dia nggak mau balik lagi, dia nggak mau ikut latihan, dia udah mogok, dia udah strike. Dan untuk bisa memberikan tekanan itu, mungkin ekspektasi dari Atalanta adalah akan ada improvement bid setelah penawaran 43 juta euro plus 2 juta euro itu akan sampai. Ternyata nggak ada nih improvement bidnya, justru dia ke pemain lain. Akhirnya Atalanta ngalah dan mau bernegosiasi lagi, karena so far setelah penawaran itu ditolak, belum ada follow up meeting antara Atalanta dengan Inter untuk akuisisi dari Adamello Lukman. Oke, yang kedua, dari Juventus itu sudah terjadi kesepakatan personal dengan Hull Moon, dan pemain Sporting ini itu digadang-gadang akan menjadi pengganti dari Douglas Luiz. Ini kan mantan pemain Verona. Dia memang diincar
untuk merevolusi lini tengah Juventus. Nah, kesepakatan personal itu sudah tercapai. Namun sekarang itu yang menjadi ganjalan adalah biaya transfer, karena ekspektasi dari Sporting itu harga Hjulmund ini itu 50 juta euro, my friend. Ya, dari mana Juventus punya uang 50 juta euro? Tentunya dia harus menjual dulu Douglas Luiz, ya. Kalian kalau notice di beberapa episode sebelumnya, Juventus sudah punya uang 25 juta euro. 12 juta euro dari penjualan Samuel Mbangula, 18 juta euro dari penjualan Timothy Weah, ya. Tapi memang dicicil, gitu. Nah, 40 jutanya ekspektasi itu dari penjualan Douglas Luiz yang sekarang lagi diincar sama Nottingham Forest, West Ham, Everton, dan kemarin juga baru rumorsnya adalah Inter Milan. Nah, ini adalah pemain yang diproyeksi bisa merevolusi lini tengah Juventus. Oh ya, ada satu juga lagi, Fabio Miretti yang ingin dijual juga ke Napoli dengan harga 15 juta. Ini adalah uang-uang yang di reposisi nanti untuk bisa menawar seorang Hjulmund dengan mahar yang cukup mahal. Dan FYI, Hjulmund ini juga menjadi plan B untuk Manchester United apabila Baleba susah digait gitu. Jadi ini ada persaingan juga nih untuk mendatangkan dia. Dan terakhir, sebelum kita tutup, ada AC Milan yang kabarnya itu akan segera menjual bek tengahnya Malik Thiaw. Newcastle United sudah mencapai kesepakatan personal dengan Malik Thiaw untuk gaji, bonus, signing on fee, dan sekarang tinggal kesepakatan club to club antara Newcastle dan Milan terkait transfer fee yang bisa disepakati untuk seorang Malik Thiaw. Dan kabarnya AC Milan berharap bisa mengkolek seenggaknya 30 juta euro untuk seorang Malik Thiaw. Ini terlalu mahal, tapi ya ekspektasi boleh dong gitu. Nah, kenapa? Karena berapapun uang yang masuk setinggi-tingginya dari Malik Thiaw ini akan diputar kembali, my friend, untuk mendatangkan striker Manchester United. Itu adalah Rasmus Højlund. Balik lagi, kalau dapat 30 juta euro, seorang Manchester United dari Højlund bisa diputar ke Carlos Baleba. Jadi ini ripple effect nih. Ayo jual dong. Ya, gitu ya. Dan itu dia recapan di Kamis pagi yang indah ini, my friend. Terima kasih buat kalian yang masih setia untuk menonton Football Morning Show dan mendukung kita. Gue ingin sekali lagi mengingatkan untuk milestone kita 75.000 subscriber sebelum akhir dari bulan Agustus, untuk kita bisa subaton ke Inggris selama 1 bulan full. Oke? Itu dia dari gua hari ini. Kita akan kembali berjumpa di Jumat pagi. Terima kasih dan seperti biasa, have a lovely day.